Pada hari ini, hari ulang tahun Presiden Jokowi, kami memberikan hadiah ulang tahun kepada Presiden Joko Widodo, yaitu somasi RKUHP. Pada dasarnya, RKUHP hadir untuk menjadi dasar hukum pidana di Indonesia yang akan berimbas langsung pada tatanan kehidupan masyarakat luas. Sayangnya, hingga kini masyarakat masih belum memperoleh akses terhadap draft terbaru RKUHP. Padahal terdapat banyak poin permasalahan dari draft RKUHP versi September 2019 yang perlu ditinjau dan dibahas bersama secara substantif, diantaranya pasal 273 RKUHP dan pasal 354 RKUHP. Sikap tertutup pemerintah dan DPR RI sangatlah disayangkan, mengingat transparansi dan partisipasi publik yang bermakna sudah sepatutnya diutamakan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, kami menyatakan sikap sebagai berikut. Kawan-kawan bisa diikuti ya nanti ya. 1. Mendesak Presiden dan DPR RI untuk membuka draft terbaru RKUHP dalam waktu dekat serta melakukan pembahasan RKUHP secara transparan dan menjunjung tinggi partisipasi publik yang bermakna. 2. Menuntut Presiden dan DPR RI untuk membahas kembali pasal-pasal bermasalah dalam RKUHP, terutama pasal-pasal yang berpotensi membungkam kebebasan berpendapat dan berekspresi warga negara, meski tidak termasuk ke dalam isu krusial. 3. Apabila Presiden dan DPR RI tidak kunjung membuka draft terbaru RKUHP dan menyatakan akan membahas pasal-pasal bermasalah di luar isu krusial dalam waktu 7 kali 24 jam sejak pernyataan sikap ini dibacakan, kami siap bertumpah ruah ke jalan. Dan menimbulkan gelombang penolakan yang lebih besar dibanding tahun 2019. Kami yang menyatakan sikap Aliansi Reformasi KUHP. Hidup mahasiswa! Hidup rakyat Indonesia! Hidup perempuan yang berjuang! Terima kasih kepada kawan-kawan, boleh tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih rekan-rekan media yang sudah hadir pada pernyataan somasi kita pada hari ini. Kita tutup dengan memotong kue dan tiup lilin bersama. Oh ya. Selamat ulang tahun kami ucapkan. Semoga cepat mundur Presiden ke-7. Selamat sejahtera rakyatnya Angga. Selamat panjang umur biang masalah. Bukan derafnya, bukan derafnya, bukan derafnya KUHP-nya. Sekarang juga, sekarang juga. Akan ditutup dengan Presiden. Teman-teman untuk harap direkam. Biar lebih afdol ulang tahun Pak Jokowi. Kawan-kawan, nanti ketika kelilingin tiup, kita sama-sama teriak selamat ulang tahun Pak Jokowi, oke? Selamat kawan-kawan. Selamat mundur Pak Jokowi.
Oke kawan-kawan, saya akan siap. 1, 2, 3. Selamat ulang tahun Pak Jokowi. Nanti kita titipkan ke setnek aja. Ya. Buat makan bareng-bareng di istana. Bagi-bagi kue. Bagi-bagi kue di istana. Kue. Ampun. Aku pengen kue. Mungkin teman-teman jurnalis. Oh ya, boleh silakan ada. Boleh rekan-rekannya kalau ada yang diajukan pertanyaan. 10 menit aja teman-teman. Jangan rame-rame aja. Rame-rame aja. Oh ya. Oke. Ya bang, izin bang, kenapa mungkin bisa dijelasin soal aksi hari ini dan alasan kenapa milih di hari ulang tahun Pak Jokowi kayak gitu? Ya, jadi hari ini adalah aksi simbolik. Jadi kita mengambil momentum hari ulang tahun Jokowi dan memberikan hadiah somasi RKUHP yang bermasalah, dan kami telah memberikan pernyataan somasinya dalam bentuk tulisan, dan ada 3 tuntutan yang kami berikan. Oke. Apa aja bang tuntutannya? Jadi pada dasarnya tuntutan kami sederhana. Kami ingin agar draft RKUHP segera dibuka, dan kami menuntut agar Presiden, pemerintah, dan DPR itu kembali meninjau pasal-pasal yang bermasalah. Karena dari 14 isu krusial yang dinyatakan akan dibahas oleh pemerintah dan DPR, ternyata ada 2 pasal yang super bermasalah tapi tidak termasuk di dalamnya, sehingga berpotensi tidak dibahas lagi, yakni pasal 273 yang berpotensi mengkriminalisasi mereka yang berpendapat di muka umum tetapi tidak memberikan pemberitahuan terlebih dahulu, dan pasal 354 yang berpotensi memidana mereka yang mengkritik lembaga negara melalui sarana elektronik, dan itu bukan delik aduan, jadi siapapun bisa melaporkan. Kami sangat menyoroti 2 pasal itu dan kami harap itu bisa ditinjau kembali. Terus bang, terkait ancaman aksi besar-besaran yang lebih besar dari 2019 ini, itu kapan sih bang? Oke, mungkin tadi kalau berdasarkan dengan somasi yang kita katakan, pernyataan sikap yang kita katakan, bahwa dari saat tadi dibacakan 7x24 jam dari hari ini, kita akan coba lagi menguatkan serta menghidupkan poros-poros gelombang besar dari tiap-tiap wilayah untuk sama-sama kita gaungkan bahwa kita sangat menyayangkan sikap tertutup dari Presiden serta DPR RI terhadap perubahan RKUHP ini. Padahal draftnya saja belum dibuka, transparansinya saja kita belum lihat, masa sudah dibuka, masa sudah diperbarui gitu. Seperti itu. Oke, bang Bayu mungkin bisa penjelasan bang, tadi kan dalam orasinya mengkritik Pak Jokowi atau pemerintahan Pak Jokowi itu seperti bebek lumpuh kayak gitu. Mungkin bisa dijelasin lebih detail lah gitu bang. Ya, jadi argumentasi saya terkait orasi saya bahwa mengatakan Bapak Jokowi sebagai bebek lumpuh adalah berdasarkan satu teori politik, yaitu Lambda teori, yang pertama kali diperkenalkan pada second semester Barack Obama di Amerika. Jadi dalam teori tersebut dikatakan bahwa pemerintahan yang tidak lagi membutuhkan legitimasi masyarakatnya kerap mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang tidak populis. Kita bisa lihat pemerintahan Bapak Jokowi semenjak tahun 2019 telah mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang tidak populis. Bahkan di awal pidatonya di tahun 2019, beliau langsung mengumumkan RUU Omnibus Law Cipta Kerja, yang dimana ditolak oleh kaum buruh pada waktu itu. Lalu juga tentang RUU KPK, lalu juga tentang pembangunan IKN. Lalu pada hari ini adalah tentang RKUHP. Itulah yang membuktikan bahwa kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintahan Jokowi saat ini adalah kebijakan yang tidak populis. Bang, di luar ini kemarin beberapa waktu lalu kan Presiden melakukan reshuffle ya. Ada pergantian menteri di sana, dan saat ini mungkin bisa dikatakan hampir semua ketua partai politik berada di lingkaran istana. Tanggapan dari teman-teman mahasiswa apa yang dibaca dari reshuffle tersebut? Kami merasa hari ini kan aksi kami tentang untuk menolak berbagai pasal yang membungkam kebebasan berekspresi dan berpendapat di RKUHP, dan juga kami meminta draft RKUHP untuk segera dibuka. Kami merasa reshuffle kabinet itu tidak ada manfaatnya untuk tuntutan-tuntutan kami ini. Jadi mau berapa kali pun diganti reshuffle kabinet, mau berapa kali pun kabinet itu diganti orang-orangnya, jika tuntutan kami tidak dipenuhi, kami akan turun ke jalan 7x24 jam. Yang dibaca dari reshuffle yang dihuni oleh teman-teman? Tidak ada yang dibaca, karena emang tidak mewujudkan apa-apa bagi RKUHP. Terkait dari Menteri ATR BPR yang berasal dari Panglima TNI, biasanya beberapa kasus kan terjadi kalau misalnya
konflik Mungkin tetap di RKUHP aja ya, Abang Boy? Fokus di RKUHP aja, Pak. Ada lagi pertanyaannya? Cukup? Aksi lanjutan. Diperkirakan ada berapa masa mungkin yang mengikuti? Yang jelas rakyat sudah marah. Kita sudah mengirim surat desakan kepada Presiden dan DPR melalui Kemensetnek untuk segera membuka draft RKUHP beberapa hari lalu. Dan pada waktu itu pun kita memberikan waktu 3-4 hari untuk segera membuka draft. Tapi sampai hari ini tidak dapat respon. Gitu. Begitupun kami sudah meluangkan berbagai suara-suara kami lewat media sosial, lewat berbagai mahasiswa di seluruh Indonesia juga tidak mendapat respon. Baik keterbukaan draftnya maupun pasal-pasal bermasalah itu dihapus. Sehingga kami rasa aksi lanjutan ini adalah bentuk kemarahan yang luar biasa dari tidak hanya mahasiswa, tapi berbagai elemen masyarakat untuk turun ke jalan jika dalam 7x24 jam tidak diberikan tanggapan apapun dari Presiden, dari istana maupun DPR. Berarti udah ada mulai konsolidasi nasional atau baru mau akan? Kami tentu akan melangsungkan konsolidasi di Jakarta, lalu juga ada konsolidasi nasional agar setiap wilayah kemudian bisa bergerak, dan puncaknya adalah tanggal 28 Juni 2022. Itu Tentu kalau perkiraan masa, tentu ini akan menjadi satu gelombang yang besar karena kami membawa tagline semua bisa kena. Jadi semua bisa kena ini karena RKUHP menyangkut hajat hidup orang banyak dan menyangkut kehidupan keseharian dari masyarakat Indonesia. Titik aksinya di mana Mas? Berkaitan tanggal 28? Di istana atau di DPR juga? Untuk titik aksi kita belum menentukan secara spesifik, tapi pada intinya kami mengajak seluruh elemen masyarakat di Indonesia, mengajak seluruh kaum masyarakat sipil, masyarakat tani dan buruh serta mahasiswa untuk mari kita bersama-sama tumpah ruah ke jalan untuk kita membuktikan satu catatan yang hari ini dilakukan oleh pemerintah terkait RKUHP ini. Mungkin itu. Bang, amal lengkapnya selain Oke. Yang tadi bicara siapa aja deh? Oh ya. Saya Adam Putra Firdaus, Ketua BEM Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Afwan Haula Zami dari BEM Institut Setiami. Satu lagi, Bang. Melki Sedek Huang, Koordinator Bidang Sosial Politik BEM UI.